Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 6, ayatnya yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Untuk buat kita berkemenangan, tidak ada cara lain. Kita harus dengan hikmat mengatur, mengendalikan semua keinginan hidup kita. Dalam Roma pasal 7 ayat 23 berkata, dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita tidak bisa mengatur tubuh kita dengan baik, maka sebetulnya ada satu hukum yang bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita. Itu yang disebut dengan hukum dosa dan maut. Kalau hukum dosa dan maut mengendalikan hidup kita, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya keinginan daging ini, keinginan tubuh ini. Dan Alkitab bilang keinginan daging berlawanan dengan keinginan Allah. Jadi tubuh ini, kalau kita bisa mengontrolnya dengan baik, maka tubuh ini akan menjadi hamba yang baik bagi kita. Tapi kalau saudara tidak bisa mengontrol tubuh ini, maka dia akan menjadi tuan yang jahat, yang akan membawa hidup kita untuk mengalami hal-hal yang buruk. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, firman Tuhan berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus katakan perlu melatih tubuhku dan menguasainya. Kalau saudara tidak bisa melatih, mengontrol tubuh dan menguasai tubuh, maka tubuh akan menjadi tuan yang jahat bagi kita. Kalau kita bisa untuk melatih dan menguasainya, maka tubuh ini akan menjadi hamba yang baik. Bagaimana supaya kita bisa dapat mengontrol, dapat melatih tubuh ini, supaya kita dapat menguasainya dengan baik dan bisa menjadi hamba yang baik bagi kita? Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, maka tuntutan-tuntutan tubuh ini akan membuat saudara tidak bisa berkenan kepada Allah. Dan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keinginan-keinginan tubuh tidak akan pernah bisa terpenuhi, tidak akan pernah bisa dipuaskan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadikan tubuh kita hamba yang baik, untuk tidak membuat kita terjebak dalam berbagai persoalan dan masalah hidup, adalah mempersembahkan hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya begini, saudara mulai belajar untuk lebih banyak menggunakan tubuh ini untuk mendengarkan kebenaran. Saudara lebih banyak untuk taat kepada firman daripada ikuti hal-hal yang tubuh inginkan. Jangan saudara lebih banyak membuang-buang waktu hanya untuk merias atau mempercantik tubuh ini, sementara tubuh batinnya kita tidak memperhatikan.